Selamat datang di Cerita Senin Pagi bareng Vina dan Juki. Pagi Vina. Selamat pagi Juki. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semangat banget, masih liburan gak sih lo? Iya, masih ya. Tinggal 1 hari lagi. Semangat, di absen. Iya, betul, di absen. Ayo kita semangat yuk teman-teman semua. Teman-teman, selamat Idul Fitri ya. Sekali lagi kami ucapkan nih yang masih kayaknya udah pada balik lagi ke tempat asal kali ya, karena udah mau mulai beraktivitas nih. Arus balik sudah padat ya sekarang ya, udah puncak ya. Iya, kayaknya ini udah hari terakhir, besok kan udah masuk ya. Kerja, betul sekali teman-teman. Nah, kita ngobrolin apa nih Juk? Vin, tahu nggak nih hari apa nih? 7 April. 7 April. Gua Google bentar ya. Udah, daripada Google mendingan gua kasih tahu Vin. Sok kumaha. Ternyata hari ini adalah Hari Kesehatan Sedunia Internasional. Oh iya Juk? Iya. Oh. Gue juga baru googling biar tahu kita mau ngobrolin apa, nyari ide. Oh tapi ada ya, seru juga ya, ada Hari Kesehatan Dunia ya? Iya, dan pas banget nih tanggal 7 April ini. Udah itu pas banget nih habis lebaran Vin. Karena nih biasanya kalau lagi lebaran kitanya juga jadi lebaran. Wah, gue tahu nih arahnya kemana nih. Kemana nih Vin? Mari kita arahkan. Apakah kita mulai dengan makanan-makanan yang sudah kita habisi itu, Juk? Gimana teman-teman, abis lebaran, abis puasa, udah makan apa aja nih? Selain berlebaran, apakah ikut lebaran juga? Ya ampun, mudah-mudahan gak terlalu ya. Aduh, gak terlalu lagi ngomongnya. Ya kan boleh makan enak, tapi ya harus sambil inilah ya, mindful. Kita juga lebaran soalnya ya. Betul. Makanan favorit lo apa Juk? Kalau lebaran Juk? Opor ayam Vin. Aduh. Pakai lontong. Masih ada Juk? Paling suka itu sih kalau misalnya menu lebaran ya. Cuman kan kalau dulu suka nggak terkendali, jadi lebarannya juga suka nggak terkendali. Nah kalau sekarang sih ya lumayan lah ya. Kalau gue sih ya lagi kayak gini naik-naik sekilo mah nggak apa-apa lah, beti. Asik. Udah bisa sombong sekarang Anda. Bukan sombong ya, bersyukur ya kita ya. Bersyukur. Terus maksudnya ya kita kan kalau misalnya naiknya hanya segitu kan itu bisa termanage lah ya gitu. Iya betul sekali teman-teman. Yuk teman-teman kita ngomongin tentang, mumpung ya Hari Kesehatan Dunia, gimana kalau kita ngomongin tentang kesehatan kita masing-masing. Betul. Yang pas banget, biasanya momentum lebaran itu adalah momentum punya mindset hidup yang baru gitu kan ya biasanya ya. Tahun baru, betul. Lebaran, apalagi Natal gitu ya. Nah itu momen-momen cakep nih, pas banget kita ngomongin momentum berubah menjadi lebih sehat. Asik. Nah Vin, gue sebenarnya bingung loh. Kan setelah ikutan eating reorder ini ya, kita tahu makanan-makanan yang kalau menurut gue makanan tuh relatif ya, nggak bisa dibilangin yang ini sehat, yang ini tidak sehat. Tapi tentu saja ada yang faktor nutrisinya tuh jauh di atas dibanding opsi yang kayak misalnya ultra processed food gitu kan ya. Itu tuh kayak benefitnya tuh minimal sekali gitu. Nah kalau misalnya lagi lebaran, sebenarnya kan makanannya pada sehat ya Vin ya. Goreng-gorengan yang deep fried malah jarang gak sih Vin kalau lagi lebaran? Pas puasanya mah banyak ya, lebarannya yang enggak kan, tapi pas puasa banyak. Ya kan ya, jadi kenapa kitanya biasanya malah jadi lebaran dan tambah gak sehat ya dengan waktu lagi perayaan Idul Fitri ini? Kalau misalnya ngelihat sih ya bukan ngelihat dari orang-orang ya, gue ngelihat di pinggir jalan gitu Cuk. Pas lagi zaman bulan puasa nih, sekitaran jam 2-an gitu ya, kita udah bisa ngelihat yang berbaris tukang makanan di pinggir jalan. Itu tipikal kan ya, kalau misalnya di gorengan dan gula. Betul sekali, gorengan iya dan betul. Semua jenis gula. Yang enak-enak sih memang ya, dari mulai kolak, segala jenis kolak, terus segala jenis sirup-sirupan, segala jenis es campur, segala jenis roti yang mengkilap-mengkilap atasnya. Iya, aduh.
Itu gue Malah sampai pusing banget sih sebenarnya lihat kayak misalnya di jalan nih ya. Dalam radius 100 meter aja tuh bisa ada itu 5 kios atau 6 kios yang jual teh manis jumbo, Vin. oh iya, betul ST. Aduh, gue doyan Yang banget harganya lagi cuma 2.000 atau 3.000-an. Aduh, pusing gue. Iya lagi, aduh gimana dong. Iya. Memang bener Juk, di depan kampus gua itu makanan itu tuh entah gimana gitu tampilannya menjadi sangat-sangat menarik dan meyakinkan gitu. Dan emang diserbu gitu sama semua orang. Udah ada loh kayak beberapa kios yang bahkan dari jam 3 aja udah di booking tuh semua makanannya. Jadi gue bahkan gak bisa beli lagi. Ada satu momen ya gue pengen banget makan kolak, gue harus makan GoFood Juk. Sedih banget gak sih? Itu yang takjil war ya. Iya betul, karena udah habis semuanya gitu. Aduh, ya udahlah ya. Karena tadinya gue kepikiran ini, Vin. Apa tuh? Apakah jadi nggak sehatnya karena ketika Idul Fitri kita makan berlebihan? Tapi kan sebenarnya makan berlebihannya cuma sehari ya, Vin ya. Harusnya kan nggak seberpengaruh itu ya. Tapi Betul. kemudian lu mention tuh yang soal tiap hari itu makanan kita dipenuhi dengan gorengan dan yang manis-manis terutama saat mau berbuka puasa. Wah, itu dia tuh jawabannya. Jadi sebenarnya yang bikin kalau misalnya lagi berpuasa kita malah naik berat badan atau malah kolesterol tinggi, bukan waktu makanan Idul Fitrinya ya, Vin ya. Tapi makanan yang kita konsumsi mau berbuka puasa selama sebulan itu loh. Betul sekali. Setuju gua. Tiba-tiba baru sadar. Iya. Tapi emang enak semua sih Juk, gimana dong Juk? Ya kan bukannya nggak boleh ya, tapi kan terkendali. Nah itu dia, kayaknya itu ya. Itu yang kayaknya, ini kaitannya dengan kita ngomongin sabar juga di minggu-minggu kemarin kan ya Juk ya? Betul. Nah kalau kita lagi lapar banget gitu, itu kan ujian kesabaran juga ya. Hasilnya bisa ada beberapa gitu, bisa kita menahan diri akhirnya, tapi ada juga yang menahan diri tapi dibablasin ujungnya gitu. Berhasil, puasanya berhasil gitu. Cuman habis itu karena balas dendam gitu ya. Berarti ujian kesabarannya mungkin belum 100% gitu. Kita balas dendam terus malah jadi segala macam dimakan. Ini konteksnya bukan hanya puasa religius ya, puasa yang lain pun demikian gitu. Kita berusaha menahan kesabaran untuk tidak makan, tapi ternyata motivasinya adalah gak apa-apa, gue sabar-sabarin, yang penting nanti jam berapa gue bakal makan A, B, C, D, gue makan martabak, 1 loyang donat, 1 kotak dan sebagainya. Gila, berapa ribu kalori tuh. Kerupuk jangan lupa. Gue sekarang ya, ketika lu ngomongin martabak, donat yang kayak gitu, enak sih, tapi yang gue bayangin setelah gue makan itu gue bakal teler gak bisa bangun. Betul. Badannya betul, tuh pasti sengantuk itu. Yang kepikiran di kepala gue sekarang itu loh. Karena udah pernah ngerasain enaknya banyak makan sayur, makan buah, makan protein gitu ya. Ketika kita gak makan terlalu banyak karbohidrat gitu, badan gak jadi lemas. Jadi yang kebayang sama gue tuh ketika mikirin itu tuh, martabak, seloyang, dan donat, waduh udah. Badan gue yang langsung teriak kayaknya tadi ngebayangin itu. Nah itu mungkin ya kenapa jadinya tuh lebih mudah untuk kemudian mengendalikan diri. Karena ada pola pikir yang berubah ketika, kalau untuk gue sendiri sih ya, ketika kemarin gue mengikuti program dari Eating Reorder kan kita tahu ya, karena kita sudah menjalaninya tentu saja ya. Kita tahu kalau misalnya sebenarnya program Eating Reorder ini tuh mengubah pola pikir kita ya dan relasi kita akan makanan. Sehingga jadi lebih mudah rasanya untuk nggak menahan diri dan tidak melekat terhadap makanan. Oh iya betul. Kan biasanya kan kita kalau misalnya lagi bete cari makanan, ya kan? Kalau lagi seneng makan-makan. Betul. Nah, jadi kalau menurut gue tuh itu sebenarnya yang dulu tuh bikin susah, bahwa emosi-emosi yang kita rasakan kita lekatkan ke makanan. Iya lagi, bener banget itu teman-teman. Gue juga gitu Juk, emosi-emosi tuh entah gimana, mau positif mau negatif ya, selalu disandingkan dengan makanan. Jenis makanannya mungkin yang berbeda, tapi semuanya dilengketin ke makanan ya. Ya itu juga kan baru disadari setelah ikutan program ini ya, tentu saja Vin gitu. Ya dan menurut gue dengan punya pola pikir yang benar tuh itu jauh lebih mudah untuk mengendalikan
mulut sih ya terutama ya. Dan mengetahui bahwa oh ya pas lagi pengen makan sesuatu tuh sebenarnya cuma pengen ngerasain doang kok, nggak perlu sampai gue habisin, nggak apa-apa gitu. Iya. Jadi bisa berbagi gitu. Dan kalau cuma makan secukupnya kan ya badan juga nggak akan meronta-ronta ya. Nah, teman-teman mungkin kita kasih konteks sedikit juga kali ya. Gue juga dulu ex obesitas gitu, ya udah pede bisa bilang ex. Selamat ya. Kayak bekas narapidana. Iya bener, gue kan terkekang oleh diri gue sendiri, asik. Nah, teman-teman, gue bekas ex obesitas juga, dan memang masalah-masalah obesitas itu sekarang setelah gue sadari gitu, masalah gue tuh memang murni psikologis gitu. Jadi kalau teman-teman sering dengar istilah stress eating, yaitu gue di situ itu stress eating selama berapa saat gue mengalami stres yang luar biasa gitu, dan tidak tahu harus menyalurkannya kemana, beneran nggak tahu. Jadi comfort yang paling dekat adalah makanan gitu. Dengan kestresan itu akhirnya setiap gue merasakan stres, langsung secara insting gue pengen makan sesuatu, nggak perlu banyak makanannya, cuman gue pengen makan sesuatu, dan akhirnya terbangun habit untuk makan terus gitu. Jadi makan itu adalah kayak solusi segalanya gitu, padahal kan enggak ya. Tapi untuk menyadari itu tuh bukan proses yang mudah loh. Setelah lepas baru bisa menyadari itu. Kan sebenarnya yang dibangun kan si pola pikirnya itu terutama kan ya, si pola makan ini. Betul. Nantinya akan nyusul selama pola pikirnya sudah terbentuk dengan baik, kesabarannya sudah jauh lebih tinggi lagi. Nah, gue ngerti gitu rasanya tidak bisa melepaskan satu makanan. Berat banget ngelepasin satu makanan. Yang paling berat buat gue di awal-awal adalah kerupuk. Iya sama lagi. Kan gue tinggal di luar negeri selama 10 hampir 11 tahun. Di situ kerupuk beda jenisnya sama di Indonesia, Juk. Nah, tapi entah gimana gue harus Juk makan kerupuk. Itu kan nggak logis ya maksudnya. Dan yang gue cari itu apa ya? Rasa kan beda sebenarnya. Mungkin yang gue cari tekstur dan kenyamanan makan kerupuk gitu. Entahlah, tapi candu banget gitu makan kerupuk itu. Jadi gue akan mencari substitusi kerupuk yang paling mirip kerupuk untuk gue makan bersama makanan. Itu kan susah ya untuk dilepas gitu. Betul. Karena bukan rasa kerupuknya itu yang dicari. Orang gue di luar negeri mah rasanya beda, tapi tetap itu yang gue cari gitu. Jadi itu beda, tapi mungkin kedekatan si emosinya itu. Nah jadi memang gue ngeh banget gitu, tidak semudah itu untuk melepaskan diri dari makanan gitu. Kalau sekarang kita bisa ringan ngomongnya, kita harus menahan diri, harus mindful segala macem. Pengen ngingetin aja sih ke teman-teman, memang ini bukan proses satu hari gitu. Ini prosesnya berbulan-bulan, dan bahkan setelah selesai program yang nge-rewire otak kita buat lebih mindful itu pun ya nggak boleh di stop, karena kalau stop bisa bablas lagi. Jadi harus dilanjut entah dengan cara apapun, mau ikutan komunitasnya, mau jadi apa. Kalau kita berdua kan sekarang memilih jalur jadi coach ya. Betul. Karena sudah merasakan benefitnya yang sangat-sangat luar biasa dan pengen ngebagi ke teman-teman yang lain juga gitu. Yuk bisa kok kita mengubah diri menjadi lebih sehat. Emang jalur pertama masuknya kan makan. Habis itu kan kena ke otak, dan otak ini kan otak yang dipakai untuk makan dan otak yang dipakai buat melakukan hal yang lain kan otak yang sama. Jadi kalau makannya udah oke, ya yang lain juga ikutan jadi oke. Jadi teman-teman, nggak apa-apa, yuk cobain aja, kita belajar hidup sehat pelan-pelan aja nggak apa-apa, tapi start dulu lah. Gitu, pas banget ini habis lebaran. Mungkin teman-teman ada yang pengen hidupnya lebih sehat, kita mulai dulu aja, satu step aja dulu. Habis itu kita lihat lagi. Vin, ngajakin hidup lebih sehat, kalau kita ngajakin ke teman-teman, misalnya nih, lu bilangin satu step aja dulu. Apa nih Vin? Kira-kira step yang paling sederhana yang bisa teman-teman mulai untuk hidup lebih sehat? Oke, baik. Step pertama, kita cek yuk teman-teman. Oh iya ya, bener juga Vin, biar tahu ini ya status kesehatannya seperti apa ya sebenarnya ya. Betul. Nah, kalau mecek dan teman-teman mungkin takut untuk berangkat pertama kali mecek, tenang aja teman-teman. Mecek mah cuman sebentar dan nggak perlu mecek yang ribet-ribet gitu ya. Yuk kita mulai dari tes darah gitu ya, yang ada hubungannya sama
gula darah, kolesterol, gimana sih nyebutnya kolesterol? Kolesterol. Gula darah, kolesterol. Kenapa gua? Kolesterol ya temannya. Kolesterol maksudnya Vina. Terus apa ya yang berhubungan sama lemak-lemak kali ya, lemak-lemak darah gitu. Itu aja dulu, segitu dulu. Terus berat badan, komposisi tubuh, mungkin kalau ada yang punya akses ke timbangan-timbangan yang lebih canggih gitu ya, yang bukan cuman sekedar angkanya. Body composition scale ya namanya. Betul, body composition scale. Jadi kita bisa tahu status kita di mana. Karena kadang-kadang kita tuh nggak tahu kondisi kita karena kita nggak punya data kan. Lagi-lagi nih si paling scientist kan kita kan. Iya, tapi benar sih kita jadi nggak bisa ngukur sebenarnya status kesehatan kita ketika dari sekarang ke besok-besok tuh sebenarnya tambah baik atau tambah enggak, jadi nggak keukur, nggak tahu. Betul sih, itu step pertama. Betul, mengetahui kondisi kesehatan tubuh. Kalau misalnya pun nggak med check, mungkin setidaknya berat badan sama tekanan darah lah ya yang gampang diakses gitu. Sama yang rapid test di K24 kayak gitu loh. Iya betul, Kimia Farma juga ada. Di apotek-apotek terdekat dengan teman-teman. Betul sekali. Sama, ini mungkin Juk. Kan di internet juga banyak ya BMI kalkulator, BMR kalkulator. Yang cuman butuh informasi simpel teman-teman, cuman butuh informasi tinggi badan dan berat badan. Nanti dari situ akan diklasifikasikan apakah badan kita terlalu kurus, normal, terus overweight, obesitas 1, obesitas 2 kan bisa dilihat di situ kan. Tentu saja targetnya adalah pengen ke normal ya. Dan ideal itu ada di tengah-tengah range normal. Nah, jadi kalau misalnya pun mungkin terkendala, saya takut sama jarum segala macam, ya udah yuk kita BMI aja dulu. Kalau itu step pertama, step keduanya apa, Vin? Step kedua, nanti kalau teman-teman udah lihat hasil medical check up-nya seperti apa, nah baru kita tentukan nih langkah berikutnya apa. Misalnya nih teman-teman, badannya teman-teman itu jatuh di kategori overweight misalnya ya, atau obesitas gitu. Berarti kan kita harus menyadari gitu kalau akan ada resiko di masa depan. Nah kita cari tahu yuk resikonya apa. Gak usah diomongin dulu teman-teman, sendiri aja lihat di internet dan segala macem gitu. Nah terus teman-teman lihat aja resikonya. Terus apakah kita mau mengubah resiko itu menjadi sesuatu yang lebih baik gitu, pengen lebih sehat. Kalau pengen lebih sehat, yuk kita take action. Mau diet atau misalnya mau olahraga boleh, atau apapun gitu ya. Nah kalau misalnya ternyata teman-teman ada di kategori normal, nah berarti kan harus mempertahankan kenormalan itu kan ya. Jangan sampai nanti jadi terlalu kurus atau terlalu gemuk gitu. Nah itu kan juga tetap harus ada action untuk mempertahankan itu. Ingat, kita semakin lama metabolismenya akan semakin tidak seefektif waktu muda dulu gitu. Jadi sudah ada harus yang kita persiapkan gitu action-actionnya. Kalau gue sih mungkin ya sarannya mulai berolahraga dengan teratur ya gitu. Kalau misalnya ternyata saya sudah berolahraga dengan teratur, muscle mass-nya baik dan segala macamnya baik, ya pertahankanlah begitu. Kalau misalnya terlalu kurus nih, karena kebetulan juga gue ada rekan kerja yang sangat-sangat kurus dan nggak cuma satu gitu, ada beberapa. Mereka merasa kurus itu bagus, which is true gitu ya, kurus itu bukan hal yang jelek. Tapi kan kita harus merhatiin apakah mereka malnutrisi apa enggak gitu. Nah kalau misalnya malnutrisi kan berarti nutrisinya harus dipenuhi. Jangan sampai di masa depan nanti ada penyakit-penyakit yang terjadi hanya karena gizi kurang gitu. Agak-agak sedih. Iya gitu. betul. Karena kalau misalnya terlalu kurus, lalu nggak ada otot rangkanya juga, kemudian tulangnya jadi mudah rapuh juga, itu kan resiko patah ya di usia tua, Vin. Betul. Sekarang nggak kerasa dan malah seneng karena bisa makan segala macam gitu kan. Tapi nanti kita harus lihat jangka panjangnya. Jadi berdasarkan data medcheck kita take action. Nah tapi Juk, gue menyadari juga sebenarnya kita take action itu kan harus berdasarkan belief kita ya. Nah kayaknya kita harus cari motivasi deh Juk. Cari motivasi untuk kita take action. Misalnya nih, tujuan hidup gue tuh apa gitu. Misalnya gue pengen hidup sebagai, contoh gue aja ya, dosen gitu. Karena gue pengen jadi dosen dan berhadapan dengan banyak orang, gue harus berenergi selalu setiap saat.
maka gue butuh untuk menjadi lebih sehat gitu. Jangan sampai nanti usia gue belum berapa terus gue malah udah jadi sakit-sakitan. Nah kayaknya bagian itunya harus mulai dicari gitu kalau yang belum nemu ya. Jadi maksudnya ke-skip kali ya tadi ya kita ya, bahwa teman-teman perlu mencari tujuan utamanya tuh, ultimate goal-nya tuh mau menjadi sehat tuh apa gitu ya Vin ya. Iya betul. Karena itu yang bakal jadi motivasi terus ya. Iya betul. Untuk mempertahankan kesehatan gitu dan mengusahakan kesehatan gitu. Jangan sampai motivasi kita itu adalah motivasi orang lain ya. Iya betul. Mungkin ada sih yang berjalan tapi nggak selalu bisa gitu. Ya ada sih yang kayak misalnya motivasinya keluarga gitu ya. Ya itu benar gitu. Tapi kayak kalau ke gue nggak sustain ya. Kalau gue ngerasa misalnya gini loh, gue pengen sehat dan berumur panjang tuh biar nggak nyusahin keluarga mungkin ya gitu ya. Tapi kalau misalnya biar berumur panjang gitu, biar bisa lihat anak gue nanti udah gede kayak gimana misalnya kayak gitu, gue nggak terlalu punya motivasi ke arah sana karena gue kayak woles aja ya soal mau meninggal kapan. Serem banget ya, dark banget. Tapi gue pengen kalau misalnya nanti gue dikasih umur sampai tua, gue masih bisa mandiri gitu. Jadi upaya kesehatan yang gue lakukan sekarang itu memastikan ketika gue dikasih umur sampai tua nanti sama Tuhan, adalah gitu usaha gue tuh untuk ketika tua itu tuh masih bisa mandiri lah gitu. Nggak diem di tempat tidur. Aduh sekarang tuh banyak banget yang udah lansia tuh di tempat tidur. Dan gue jujur aja ya bersyukur bokap gue enggak. Bokap gue masih aktif. Bokap gue itu tahun ini ulang tahun ke-90 Vin. Wah gila keren 90 Iya dan sekarang beliau mandiri ke belakang dan ya melakukan beberapa kegiatan mandiri lah, minim bantuan. Dan gue melihat gitu bahwa dari berapa puluh tahun yang lalu tuh bokap gue tuh disiplin untuk bergerak ya. Gue nggak bisa bilang beliau berolahraga kayak misalnya olahraganya tuh yang high intensity kayak gitu, enggak gitu. Tapi beliau ada rutinitas untuk berjalan kaki kayak gitu, terus makan teratur gitu. Walaupun mungkin komposisi nutrisinya tidak mengikuti lazimnya komposisi nutrisi yang diperlukan orang-orang sekarang ya. Masih komposisi nutrisi yang diperlukan orang-orang zaman dulu ketika aktivitas fisiknya masih banyak bokap gue tuh. Iya. Kenapa gue ceritain mengenai komposisi itu tadi? Karena kan dari dulu kan kita suka diajarin kalau misalnya nggak makan nasi itu artinya nggak makan gitu ya. Iya, Nutrisi itu adanya di nasi gitu. Ya iya juga sih, tapi kan untuk gaya hidup zaman dulu ya yang ketika aktivitas fisiknya tuh banyak sehingga orang tuh makan nasi banyak juga ya kebuang memang di energinya gitu. Memang kalorinya yang dia buang tuh emang buat naik turun gunung ya Cuk. Ya emang perlu banyak buat nyangkul ladang gitu, buat berkebun gitu. Kalau kita makan dengan komposisi seperti itu dan kerjanya di depan laptop ya jadi salah lah, jadi tidak tepat ya gitu. Iya. Dan malah jadi berbahaya. Betul. Wah, kayaknya seru sebenarnya ngomongin komposisi makanan ya. Betul. Tapi udahlah. Nah, soalnya gue kenal juga orang-orang yang percaya gitu sampai sekarang kalau misalnya makan nasi itu harus banyak, kalau makan nasinya nggak banyak nanti nggak sehat, atau masih ada gitu teman-teman gue yang nakut-nakutin anaknya dengan kalau nasinya nggak habis nanti nangis gitu. Iya. Kebayang banget gitu, kebayang. Yang bisa dapat privilege informasi-informasi mengenai kesehatan yang benar tuh emang cuma dikit, Vin. Yeah. Gue juga ngerasa tuh bahwa usaha edukasi ke masyarakatnya juga masih kurang ya. Entah dari masyarakatnya juga mungkin yang penerimaannya masih kurang, terus usahanya dari dinas-dinasnya juga terbatas ya. Belum seefektif itu ke masyarakat ya, terbatas gitu. Ada keterbatasan ini itu gitu. Makanya ya mungkin dengan menjadi coach ini tuh, coach eating reorder ini tuh kalau buat gue salah satu cara untuk bisa berkontribusi dalam mengkomunikasikan hal-hal baik tersebut juga gitu ke orang-orang lainnya. Ya betul. Wah. Nah gue tuh pernah ini juga loh Vin, lihat satu konten ya, ada
dokter yang memang spesialis di nutrisi, Dokter Tan Shotyen namanya. Beliau kan menjelaskan gitu kenapa sih menggoreng itu adalah metode memasak yang paling merusak gitu. Gimana? Selain karena panasnya berlebihan, ada perubahan komposisi lemak yang terjadi di sana gitu, sehingga lemak-lemak yang bagus tuh jadi tidak bagus gitu. Tapi ini untuk detailnya nanti bisa teman-teman cari sendiri ya, kan nanti gue salah ngomong, gak ada persiapan. Demo nanti ya gitu. Demo langsung kita. Guanya ikutan demo. Tapi yang pasti memang nih dari yang kita pelajari selama ini baik di Eating Reorder maupun dari konten-konten para dokter dan tenaga kesehatan lainnya juga, memang metode deep fried ini ya, goreng celup ini sebenarnya adalah metode yang tahu sih bisa menghasilkan makanan yang enak, tetapi sebenarnya tingkat konsumsinya tuh dikit banget bolehnya tuh teman-teman untuk memastikan kesehatan kita tetap terjaga. Gak bilang gak boleh ya, tetapi dikit aja. Betul ya Vin ya? Sangat betul. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh ada yang misalnya beratnya mungkin ideal, tapi kolesterolnya tinggi, percayalah itu gara-gara gorengan guys. Apalagi pas lagi zaman-zaman sekarang ya, abis puasa dan abis lebaran, dimana gorengan adalah primadona di meja makan kita. Dan kebanyakan kalau teman-teman kolesterolnya lagi tinggi, para tenaga kesehatan akan ngomong gini, kurangi gorengannya ya, guys, bukan dikurangi ya, jangan dimakan. Karena kalau misalnya dikurangi, pasti bakal mikirnya tuh dari 7 gua kurangin jadi 5 jadi 6 tuh itu udah ngurangin. Tapi enggak cuy, dari 7 tuh jadi ke 1 paling kalau mau juga gitu. Nah kalau kayak gitu mendingan bilangnya enggak, jangan dimakan, gak boleh dimakan gorengan itu. Gitu kalau menurut gue sih ya. Dan Indonesia sendiri tuh Vin ternyata secara tradisional tuh tidak mengenali metode deep fried. Deep fried. Jadi sebenarnya makanan kita betul. tuh, pengolahan makanan kita tuh secara tradisional tuh udah sehat loh. Yang digudeg lah, yang soto, arsik ya kalau kita orang Batak ya. Oh ya Vin, gue juga pengen cerita ini ya. Jadi selama ini kan biasanya kan lu bilang tadi mulai berolahraga secara rutin ya. Tapi menurut gue tuh sebenarnya ada satu hal lagi nih yang perlu diperhatikan, yaitu konsumsi makanan kita. Karena gue ngerasa tuh sudah banyak jargon mengenai kalau mau hidup sehat tuh kita harus berolahraga secara rutin. Tetapi ternyata yang ngaruh banget tuh makanan ya. Dan ya ini berdasarkan pengalaman ya. Kan dulu gue sempat rutin nge-gym juga ya sekitar berapa belas tahun yang lalu gitu. Jadi waktu kemarin tuh gue udah mau overweight ini, gue sempat mikir kalau misalnya gue olahraga, gue akan bisa turun berat. Ternyata nggak turun-turun gitu. Dan gue tuh dulu tidak percaya kalau misalnya makanan tuh sebegitu berpengaruhnya kepada penurunan berat badan. Gue nggak percaya. Yang ada di pikiran gue yang ngaruh terhadap penurunan berat badan adalah seberapa capeknya gue olahraga. Gitu. Ternyata ketika gue mengikuti program Eating Reorder, kita kan malah yang lebih banyak diatur soal makanan ya. Ya, betul. Olahraganya minimal guys, yang penting tuh ada rutinitas bergerak aja gitu. Ternyata pengaturan makanan ini yang justru jadi faktor utama gitu untuk peningkatan kesehatan, baik penurunan berat badan maupun faktor-faktor kesehatan lainnya ya, seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol yang kayak gitu. Ngaruhnya tuh ternyata di makanan nih terutamanya. Nah gitu, jadi menurut gue selain olahraga rutin, yang perlu diperhatikan lagi adalah makanannya tuh terutama gitu. Hindari gorengan yang deep fried, yang goreng celup. Itu aja dulu menurut gue sih yang paling simpel. Nah teman-teman, kita udah ngomongin panjang lebar tentang makanan dan tentang kesehatan gitu. Nah sekarang kita wrap up sedikit ya teman-teman. Jadi yang kita sarankan nih, yang kami sarankan untuk teman-teman semua, yang pertama kita
Mecek yuk, terus kita cek nih kondisi kita sekarang seperti apa. Lalu berdasarkan hasil mecek itu, teman-teman bisa menentukan step berikutnya, actionnya. Tapi sebelum menentukan actionnya, gimana kalau kita cari tahu dulu juga kenapa kita pengen hidup sehat, atau kenapa kita pengen punya pikiran yang lebih sehat. Sebenarnya sih intinya kayak nyari tujuan hidup kita jangka panjang lah ya, dan arah actionnya itu nanti ke arah sana. Gitu, nanti kalau misalnya udah dapet, nggak perlu detail-detail banget juga nggak apa-apa, tapi akhirnya bisa menentukan step untuk hidup sehat. Nah itu udah sangat-sangat bagus, pasti percaya deh teman-teman. Berdasarkan hasil mecek tadi, berdasarkan tujuan jangka panjang teman-teman, actionnya akan lebih solid. Nah kalau misalnya pengen belajar tentang kesehatan tapi pengen bareng-bareng, caranya gimana Juk? Nah, bisa ikut kelas Eating Reorder. Kebetulan nih gue mau buka kelas, Vin, buat mulai di April ini. Wah, di tanggal 23 nanti kelasnya mulainya. Pendaftarannya ditutup sehari sebelumnya nih. Jadi silahkan teman-teman langsung cek aja di www.eatingreorder.com/coach-marina. Nanti langsung aja daftar di sana. Biayanya terjangkau dan ini disesuaikan dengan kemampuan teman-teman semua, karena di Eating Reorder kami tuh punya komitmen ingin dapat diakses oleh semua orang ya Vin ya. Betul. Gitu, dan dengan menjalani belajar hidup sehat ini bareng-bareng, biasanya akan terasa lebih mudah dan menyenangkan nih. Betul. Gitu. Karena kami sudah mengalaminya juga, makanya jadi bisa membagikan pengalaman ini ke teman-teman ya. Betul. Nggak cuman ngomong doang gitu. Iya. Itu teman-teman. So, ditunggu ya teman-teman ya di Eating Reorder. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Dadah.